Bayangkan sebuah dunia di atas langit, tempat istana-istana emas menjulang, dan pelangi berapi menjadi jembatannya. Itulah Asgard, rumah para dewa dalam mitologi Nordik. Disinilah Odin yang bijaksana bertahta. Thor sang dewa petir mengayunkan palunya. Dan Loki si penipu merencanakan keisengannya. Asgard telah memesona imajinasi manusia selama berabad-abad. Sebuah dunia magis penuh kemegahan dan misteri, yang menjadi pusat dari begitu banyak kisah Viking kuno. Mari kita memasuki gerbang Asgard, dan menjelajahi keajaibannya. Apa yang membuat dunia para dewa ini begitu istimewa? Dalam cerita-cerita Nordik, bersiaplah, karena perjalanan ke negeri para Aesir ini akan dipenuhi pengetahuan dan nuansa petualangan yang memukau. Asgard adalah nama bagi alam para dewa tertinggi, Aesir. Dalam kosmologi Nordik, mitologi Nordik mengisahkan Asgard sebagai kota benteng di langit, dunia para dewa yang paling berkuasa. Menurut legenda, terdapat 9 dunia yang dihubungkan oleh pohon dunia Yggdrasil. Dan Asgard berada di cabang tertingginya, dekat mata air suci Ur. Dunia ini dianggap sebagai pusat kehidupan ilahi, tempat para dewa memerintah dan mengawasi alam semesta. Asgard terhubung dengan dunia manusia, Midgard, melalui jembatan pelangi bernama Bifrost. Namun jembatan ini hanya bisa dilewati oleh makhluk terpilih dan para dewa sendiri. Secara harfiah, nama Asgard dalam bahasa Norse kuno berarti Enclosure of the Aesir, benteng para dewa Aesir. Sesuai dengan perannya sebagai tempat kediaman para dewa. Dalam cerita-cerita Nordik, Asgard digambarkan sangat megah dan berada jauh di atas dunia manusia, mencerminkan statusnya sebagai domain ilahi yang agung. Dengan posisinya yang tinggi dan pertahanan alamiah, Asgard menjadi semacam ibu kota kosmis, tempat para dewa membentuk takdir dunia. Penghuni Asgard adalah para dewa dan dewi utama dalam mitologi Nordik, yang masing-masing memiliki peran dan kisah menarik. Berikut beberapa tokoh penting dari Asgard. Pertama, Odin, raja para dewa dan pemimpin Asgard. Ia dikenal sebagai Allfather, dewa kebijaksanaan, pengetahuan, dan perang. Odin digambarkan berjanggut lebat dan bermata satu. Konon, ia mengorbankan sebelah matanya demi meneguk air pengetahuan di sumur Mimir. Di kedua bahunya selalu bertengger 2 gagak, Hugin dan Munin, yang terbang setiap hari mengelilingi dunia, lalu kembali membawa kabar untuk Odin. Kebijaksanaan Odin amat dalam, namun ia juga sosok yang misterius, dan kadang kejam dalam upayanya mencegah takdir gelap Ragnarok. Kedua, Thor, putra Odin yang termasyhur sebagai dewa petir dan pelindung umat manusia. Thor adalah sosok bertubuh kekar, dengan palu ajaib Mjolnir sebagai senjatanya. Ia menguasai petir dan cuaca, dan dikenal karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Thor kerap turun ke Midgard, dunia manusia, untuk melindungi manusia dari ancaman para raksasa. Kisah-kisah tentang Thor penuh laga, seperti pertempurannya melawan ular dunia Jormungandr, atau duel cerdiknya menghadapi raksasa penyamar. Sebagai dewa yang pemberani dan sederhana, Thor sangat dicintai oleh para Viking. Ketiga, Frigg, istri Odin dan Ratu Asgard. Frigg adalah dewi pernikahan, keibuan, dan ramalan. Ia terkenal akan kebijaksanaannya dan kemampuan melihat masa depan, meski sering merahasiakan apa yang dilihatnya. Sebagai ibu dari Balder, dewa cahaya, yang dicintai semua makhluk, Frigg pernah berusaha melindungi putranya dari bahaya, dengan meminta semua benda di alam bersumpah untuk tidak melukainya, kecuali satu, Mistletoe, yang luput dari perhatiannya. Frigg digambarkan penuh kasih sayang, serta kerap membantu para dewa dan manusia dengan nasihat bijaknya. Keempat, Loki, saudara angkat Odin dalam beberapa cerita, dan anggota yang agak nyeleneh di Asgard. Loki bukan dewa biasa. Ia adalah dewa tipu daya, kecerdikan, dan kekacauan. Sifatnya licik dan jenaka, seringkali membawa masalah bagi para dewa maupun manusia. Walaupun Loki bersahabat dengan Thor dalam banyak petualangan,
Pada akhirnya ia juga dikenal sebagai pengkhianat. Ia menaruh dengki di hati, dan kelak berpihak pada musuh saat Ragnarok. Memimpin pasukan raksasa serta anak-anaknya. Fenrir si serigala raksasa. Dan Jormungandr si ular dunia. Sosok Loki sangat kompleks. Kadang membantu para dewa keluar dari kesulitan. Dengan kecerdasannya. Namun tak jarang justru menjadi biang petaka besar. Tentu selain mereka, ada banyak penghuni Asgard lainnya. Heimdall, sang penjaga gerbang. Tyr, dewa keberanian. Balder, dewa cahaya. Freya, dewi cinta. Dan banyak lagi. Namun Odin, Thor, Frigg, dan Loki bisa dibilang tokoh paling menonjol dalam narasi Asgard. Masing-masing membawa warna tersendiri dalam legenda Nordik. Dari kepahlawanan hingga intrik penuh kejutan, Asgard sering dilukiskan sebagai sebuah kota emas yang megah dan bercahaya, sesuai statusnya sebagai tempat tinggal para dewa. Bangunan-bangunan di sana berupa aula dan istana yang terbuat dari emas dan perak, memancarkan kemuliaan ilahi. Seluruh Asgard dikelilingi benteng kokoh. Konon, dahulu kala tembok raksasa Asgard dibangun oleh seorang raksasa dengan bantuan kuda ajaibnya. Dalam sebuah kisah, kecerdikan Loki berperan besar menggagalkan sang pembangun agar tidak menuntut bayaran yang mustahil. Di tengah gemerlap kota Asgard, berdiri Valhalla, aula terbesar dan termegah milik Odin. Valhalla digambarkan sebagai aula para pahlawan. Sebuah gedung raksasa beratap perisai emas dengan ratusan pintu besar. Disinilah Odin mempersilakan roh para prajurit tangguh, yang disebut Einherjar, yang gugur dengan gagah berani di medan perang, untuk tinggal dan berpesta. Setiap hari di Valhalla, para Einherjar berlatih bertarung, dan pada malam harinya, mereka berpesta menikmati hidangan lezat, dan mead, minuman fermentasi khas para dewa, tanpa pernah kehabisan. Odin sendiri duduk di singgasana tingginya, Hlidskjalf, mengawasi 9 dunia dari kejauhan. Dari tahta itu, bersama dua gagaknya, Odin dapat melihat apa yang terjadi di dunia manusia dan dunia lainnya. Suasana Asgard bisa kita bayangkan begitu hidup. Denting pedang para Einherjar yang berlatih, tawa para dewa di meja jamuan, dan percakapan bijak para dewi yang menenun benang takdir. Selain Valhalla, ada pula aula indah milik Dewi Freya, bernama Sesrumnir, serta istana Thor yang bernama Bilskirnir, di daerah Trudheim. Masing-masing bangunan melambangkan kemuliaan penghuninya. Kota Asgard dihubungkan dengan dunia lain melalui Bifrost, jembatan pelangi berkilauan, yang menjulang dari tepi Asgard hingga ke Midgard. Bifrost digambarkan sebagai pelangi bercahaya dengan 3 warna utama. Kokoh, namun akan bergetar jika dilalui terlalu banyak beban. Dewa Heimdall berdiri waspada di ujung Asgard, menjaga jembatan Bifrost siang dan malam. Ia memiliki pendengaran super tajam dan tidak pernah tidur, memastikan tak sembarang makhluk bisa keluar masuk Asgard. Kehadiran Bifrost menjadikan Asgard terasa terhubung, namun sekaligus terpisah dari dunia fana. Laksana jembatan antara langit dan bumi yang dijaga ketat. Kehidupan sehari-hari di Asgard digambarkan meriah, namun juga penuh kehormatan. Para dewa menghabiskan waktu dengan berpesta, berlatih, berdiskusi tentang nasib dunia, dan terkadang mengunjungi dunia-dunia lain. Ada kalanya pertikaian kecil terjadi di antara penghuni Asgard, terutama dipicu oleh ulah Loki. Namun Asgard tetap menjadi simbol harmoni kosmis, di mana masing-masing dewa dan dewi menjalankan perannya. Bayangkan visual Asgard. Langit selalu cerah keemasan. Bangunan berkilauan. Pelangi Bifrost membentang di kejauhan. Dan suara tanduk Jallarhorn milik Heimdall akan menggema jika bahaya mengancam. Itulah arsitektur dan atmosfer kehidupan di Asgard. Megah sekaligus mengagumkan. Asgard bukan hanya sekadar latar tempat. Ia memegang peran sentral
Dalam berbagai kisah dan konflik besar, mitologi Nordik, sebagai kediaman para dewa utama, Asgard kerap menjadi panggung, di mana keputusan-keputusan penting diambil, dan pertarungan kosmis dimulai. Salah satu contohnya adalah perang antara Aesir dan Vanir, dua kelompok dewa. Dahulu, para dewa Asgard dari kaum Aesir berkonflik melawan dewa-dewi Vanir dari Vanaheim. Perang ini berlangsung sengit, namun akhirnya berakhir dengan perdamaian dan penyatuan. Kedua kubu bertukar anggota. Njord, Freyr, dan Freya dari Vanir dikirim ke Asgard, sementara Hoenir dan Mimir dari Aesir dikirim ke Vanaheim. Konflik dan rekonsiliasi Aesir-Vanir ini menegaskan posisi Asgard sebagai pusat kekuasaan ilahi. Asgard tetap berdiri teguh dan justru makin kuat setelah mengasimilasi para dewa Vanir, melambangkan persatuan kekuatan langit. Selain perang melawan Vanir, musuh bebuyutan penghuni Asgard adalah para Jotun, raksasa dari dunia Jotunheim. Banyak cerita menampilkan raksasa sebagai ancaman yang mencoba menghancurkan tatanan yang dijaga para dewa. Thor sebagai pelindung Asgard dan Midgard berkali-kali terlibat petualangan menantang para raksasa ini. Misalnya ketika raksasa Thrym mencuri palung Mjolnir, Thor harus menyamar sebagai pengantin perempuan demi menyusup ke negeri raksasa dan merebut senjatanya kembali. Sebuah kisah lucu yang berakhir dengan para raksasa dihajar setelah Thor mendapatkan palunya lagi. Dalam mitos Nordik, para raksasa sering menjadi musuh utama para dewa, mewakili kekuatan kekacauan alam yang senantiasa diimbangi oleh Orde Asgard. Namun menariknya, hubungan dewa dan raksasa tidak selalu bermusuhan. Terkadang ada pernikahan atau aliansi. Odin sendiri memiliki darah raksasa dari ibunya, dan Thor menikahi seorang perempuan Jotun dalam beberapa kisah. Meski demikian, secara umum Asgard berdiri sebagai benteng pertahanan melawan para raksasa yang mengancam keseimbangan kosmis. Banyak kisah utama mitologi Nordik berpusat di sekitar Asgard, atau dimulai dari intrik di dalamnya. Tragedi Balder misalnya terjadi di Asgard. Balder, putra Odin dan Frigg, yang paling dicintai, terbunuh oleh tipu daya Loki. Kematian Balder mengguncang Asgard dan disebut-sebut sebagai pertanda awal menuju Ragnarok. Demikian pula kisah pengikatan serigala Fenrir terjadi di Asgard. Para dewa dengan siasat cerdik berhasil mengikat Fenrir, anak Loki, karena ramalan menyebut monster ini kelak akan membawa petaka. Tangan Dewa Tyr harus menjadi korban gigitan Fenrir dalam peristiwa tersebut. Namun semua dilakukan demi menjaga Asgard tetap aman hingga waktunya tiba. Singkatnya, Asgard berperan sebagai pusat orde dan ketertiban. Dalam mitologi Nordik, di sanalah para dewa berkumpul untuk bermusyawarah, berpesta, merayakan kemenangan, atau menyusun strategi menghadapi ancaman besar. Asgard juga kerap menjadi markas para dewa sebelum mereka berpetualang ke dunia lain. Thor turun ke Midgard untuk memberkati panen. Odin mengembara menyamar sebagai peziarah, mencari hikmah. Freya mengunjungi alam elf. Semua petualangan itu akhirnya bermuara kembali ke Asgard. Jadi, kontribusi Asgard dalam konflik antar dunia sangatlah krusial. Ia ibarat pusat komando para dewa dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Tanpa Asgard, tatanan kosmis akan runtuh karena tak ada lagi benteng yang menahan gempuran kekuatan kekacauan. Asgard bukan hanya lokasi fisik dalam cerita. Ia juga syarat makna simbolis dan filosofis. Bagi masyarakat Viking, Asgard melambangkan dunia ideal para dewa, tempat kesempurnaan, kehormatan, dan kekuatan spiritual berada. Segala sesuatu di Asgard bersifat agung dan abadi. Para penghuninya tidak menua berkat buah apel Idun
yang menjaga keabadian mereka. Dalam budaya Nordik kuno, Asgard mewakili keteraturan kosmis dan pengetahuan ilahi. Para dewa Asgard senantiasa memikirkan nasib alam semesta dan berupaya mencegah kekacauan. Namun mitologi Nordik juga mengajarkan bahwa sekuat apapun para dewa, takdir tetap tak terelakkan. Asgard menyimpan misteri mendalam, pengorbanan Odin demi pengetahuan, ramalan Frigg yang tersembunyi, dan benang takdir yang ditenun Nornir. Semua ini menjadikan Asgard sebagai gudang hikmah bagi siapapun yang mencoba memahami mitologi Nordik lebih dalam. Dalam budaya populer modern, Asgard menginspirasi banyak karya. Marvel Comics dan Marvel Cinematic Universe menggambarkannya sebagai kerajaan kosmik yang maju secara teknologi, namun tetap berakar pada estetika Viking. Istana emas, senjata laser, sihir rune, dan kereta perang berkambing terbang. Tak hanya Marvel, game seperti God of War dan Assassin's Creed Valhalla juga mengangkat unsur Asgard. Bahkan nama hari pun terpengaruh. Wednesday dari Woden atau Odin, Thursday dari Thor. Warisan para dewa Asgard hidup dalam bahasa dan budaya modern. Namun, semegah apapun Asgard, takdir kelam menantinya. Ragnarok, kiamat dalam mitologi Nordik. Perang terakhir antara para dewa, melawan raksasa, monster, dan kekuatan kehancuran. Loki bebas dari penjara. Bifrost hancur oleh pasukan Surtur. Valhalla bergemuruh oleh para Einherjar. Odin ditelan Fenrir. Thor membunuh Jormungandr, namun tewas oleh racunnya. Tyr gugur. Heimdall dan Loki saling membunuh. Surtur membakar Asgard hingga menjadi lautan api dan abu. Istana emas runtuh. Kota para dewa lenyap. Namun Ragnarok bukan akhir segalanya. Dunia lahir kembali. Beberapa dewa selamat. Magni dan Modi. Balder kembali dari kematian. Mereka berkumpul di Idafol, tempat Asgard dahulu berdiri, dan membangun dunia baru. Asgard bangkit kembali sebagai simbol siklus abadi, kehancuran, dan kelahiran kembali. Asgard bukan sekadar fantasi. Ia adalah cermin nilai manusia, keberanian, pengorbanan, ambisi, dan harapan. Dan hingga kini, kisah Asgard terus hidup. Dari saga Viking hingga layar bioskop modern, dunia para dewa yang tak pernah benar-benar mati.